Gawat, Indonesia makin panas. Di mana Menhan Prabowo Subianto. Bagi beberapa orang, menerobos Mabes Polri dengan nekat dan cuma bermodal satu pistol, itu tindakan bodoh. Oh, tidak. Serangan ini, tujuan utamanya bukan untuk membunuh polisi. Ini hanya untuk mengirim pesan, sama seperti bom Makassar kemarin. Pesan yang ingin disampaikan, ya teror. Teror kalau kelompok ini bisa melakukan apapun. Bahkan sampai bisa meyakinkan seseorang untuk melakukan aksi bunuh diri seperti itu. Ketimbang menyebutnya aksi bodoh. Saya malah khawatir aksi ini memberi pesan ke sel-sel tidur teroris lainnya. Lebih-lebih, yang diserang adalah Mabes Polri. Ini simbol keamanan negara. Jika simbol ini saja bisa diserang secara face to face, ya, itu tanda bahaya. Lah, bagaimana? Mabes saja bisa ditembaki begitu. Apalagi bangunan sipil yang biasa kayak rumah ibadah. Bisa jadi itu pesan ketakutan yang ingin disampaikan oleh kelompok teror ini. Mereka tak peduli dapat berapa korban. Yang mereka pedulikan adalah kekhawatiran setelahnya. Kalau dilihat dari tipikal menyerangnya yang bondo nekat begitu, bisa jadi ini masih kelompok jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang berafiliasi sama ISIS. Mereka ini memang ngawur kalau bikin operasi asal-asalan, tapi di sisi lain juga bahaya karena setiap sel bisa berinisiatif sendiri-sendiri. Secara dampak, JAD mungkin tidak masif kayak Jamaah Islamiyah atau JI, kelompok bom Bali dan bom Marriott yang kalau nyerang daya rusaknya luar biasa parah. JAD yang berafiliasi sama ISIS ini kayak sporadis nyerangnya. Asal wani, siapa saja bisa jadi martir. Tidak seperti JI yang terkonsep. Untuk yang mau tahu lebih jauh, kamu bisa baca tulisan dari Cak Kardono di website Mojok soal dua kelompok teroris yang sel-selnya masih berisiko mengancam. Mantan jurnalis Jawa Pos yang kapan hari memprediksi bahwa bakal ada serangan lagi usai bom Makassar. Kata Kardono, biasanya sih akan ada serangan susulan setelah bom gereja kali ini. Tapi bisa jadi tidak, jika Polri keburu menangkap mereka dan menggagalkan plot mereka. Apalagi dilihat dari serangannya, bom ini terlihat hasil dari plot sebuah sel kecil mandiri dengan sumber daya yang terbatas, yang jika satu terungkap, maka satu sel bisa cepat ditangkap, seperti kartu domino. Tapi sayangnya, wanita itu malah ditembak mati, bukan dilumpuhkan saja. Sebagai penulis Mojok, Cak Karno adalah salah satu yang paling expert, mungkin satu-satunya, soal peta terorisme di Indonesia. Kalau dilihat dari cara-caranya, JAD itu seperti memusuhi semua. Bahkan orang lain yang agamanya Islam. Asal tidak sealiran, ya berarti musuh. Ini tipikal ISIS banget, yang selain anggotanya patut dihabisi, bahkan mereka bisa korbankan anak dan perempuan untuk jadi martir. Bom Surabaya, contohnya. Bom Surabaya itu, bahkan seorang balita juga ikut dijadikan martir. Di kejadian Mabes ini, bahkan perempuan ini sudah melampaui akal sehat dan rasa kemanusiaan. Nalar kita tak akan bisa masuk, karena kita beruntung mendapat akses pendidikan yang luas, jadi bisa lebih moderat. Dalam nalar JAD, kekhalifahan itu mutlak. Siapapun yang tidak mendukung
maka dianggap sebagai ancaman yang kudu dimusnahkan. Masalahnya, ISIS di pusatnya sudah hancur. Jadi jaringan ini mungkin seperti pion ketemu pion. Dan rasanya optimis polisi kita bisa membongkarnya dalam waktu dekat. Ini agak berbeda dengan JI yang musuhnya cukup jelas Amerika ditambah Yahudi atau yang terkait dengan itu. WTC, bom Bali, itu adalah sasaran yang digunakan untuk menyerang. JI ini anak turunannya Al-Qaeda yang setahu saya tak senekat ISIS. Mereka terorganisir. Mereka tidak memusuhi sesama Islam, tapi mereka benci setengah mati sama mereka yang sebut kafir. Setidaknya Mukhlas dan Dengkot Bom Bali pernah minta maaf kalau ada korban dari orang Islam sebelum dieksekusi mati. Ini saya kutip dari Antara tahun 2008. Saya tidak akan minta maaf kepada kafir. Saya hanya minta maaf kepada korban muslim, katanya. Ia mengatakan Australia merupakan musuh nomor 1 kelompoknya, sehingga mereka pun enggan meminta maaf kepada korban di negeri itu. Menurut dia, permintaan maaf akan diberikan jika Australia dan sekutunya mengakhiri peperangan dengan mujahidin dan Taliban. Melihat perbedaan itu, yang mana JL sedikit lebih ekstrim ketimbang JAD, maka saya heran dengan surat wasiat dari para pelaku teror, baik yang Mabes maupun di Makassar. Bukan apa-apa, mereka tetap sayang keluarga mereka yang bukan anggota, sampai ada yang meninggalkan warisan segala. Jadi, yang perlu dipertanyakan kepada polisi, kenapa dibikin mati? Fokusnya hanya itu. Apakah tidak bisa dilumpuhkan saja? Dia hanya sendiri. Setelah bisa dilumpuhkan, segera interogasi, jaring semua jaringannya. Siapa di belakangnya? Takutnya efek berantai. Apalagi surat wasiat antara pelaku di Makassar dan Mabes Polri mempunyai kemiripan. Artinya sudah ada perencanaan di awal dan terstruktur. Andaikan dia dilumpuhkan saja dan masih hidup, maka misteri di balik aksi nekatnya akan terbongkar, dan senjata yang dia pakai bisa saja bukan senpi. Dia punya anggota perbakin, dan akses ke senjata api bagi seorang perempuan tidak mudah. Pasti ada orang lain yang membantu penyediaannya. Jika pelaku atau korban seorang lone wolf, tentu pelaku akan lebih hati-hati dalam melakukan penyerangan. Yang pasti tidak akan melakukan aksi Mabes Polri. Jika pelaku tunggal, ruang lingkupnya kecil, seperti penyerangan pos polisi yang pernah terjadi. Bagaimana menurut pendapat Anda?